sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta hadirin dimanapun Anda berada. Sudah berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, kemarin, bahkan setiap oksigen yang kita hirup setiap detiknya. Apakah kita bisa menghitungnya? Lantas, apakah kita sudah mensyukurinya? Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbun Ghafur, atas nikmat yang tak terukur, yang insya Allah jika kita bersyukur, hidup kita akan makmur, subur sepanjang umur. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan seluruh jihad dan ijtihadnya seolah-olah berkata, gunung tinggi kan ku daki, lautan luas kan ku seberangi, demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantan Presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus Guru Besar Bangsa Indonesia bidang teknologi, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie berkata, dalam menggunakan teknologi, anak muda harus dituntun ke arah yang produktif dan positif dengan tidak melupakan iman dan takwa. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan dakwah Islam dengan judul Urgensi Tafsir Al-Quran di Era Digital. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman serba teknologi saat ini kita dihadapkan dengan berbagai tantangan. Sudah sekitar 23 tahun kita melewati abad ke-21 ini, masa di mana pemuda era platinum hidup dengan berbagai kemudahan, fasilitas kemegahan, fasilitas kemudahan era digital dan berbagainya telah meliputi berbagai aspek kehidupan kita. Namun hadirin sekalian, perlu diketahui, zaman serba canggih saat ini harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang didasari dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia yang tak lekang oleh zaman, tak habis dimakan waktu. Pada era saat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk-petunjuknya. Di antara petunjuk itu, yang pertama, kewajiban untuk melaksanakan tabayun dalam menerima berbagai berita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu kaum suatu musibah atas suatu kaum suatu musibah tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Yang kedua, larangan menghina, mencemooh dan mengakui adanya perbedaan. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13, bahwasanya setiap hal yang berbeda tidak boleh dijadikan alat untuk saling merendahkan dan mengklaim dirinya paling baik dan paling benar.
Dan tidak boleh pula untuk memproduksi bahan gibah yang menggiring opini masyarakat untuk menerima informasi bohong sebagai suatu kebenaran. Dan petunjuk yang ketiga, dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan dimintai pertanggungjawaban." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdasarkan dengan uraian tadi, di era teknologi saat ini, kita harus membentengi diri kita dengan ilmu pengetahuan yang didasari dengan Al-Quran dan hadis, agar hidup kita menjadi lebih terarah dan lebih teratur. Sebelum saya akhiri tausiah saya kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga tausiah saya kali ini menjadi berkah agar menjadi lentera di alam barzah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari setan, karena kita hanyalah korban. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.